Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Purnama bersama teman saya Zuriati Madatilah dari Universitas Islam Riau, peserta KBMK tahun 2021 kategori Riset Investasi. PT Itamara Noraya Tbk dengan kode emiten IRA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan juga kedokteran. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 30 November tahun 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Juli tahun 2002. Berikut kita bisa melihat bagaimana komposisi pemegang saham daripada PT Itamara Noraya, di mana 70% saham dipegang oleh PT Global Dinamika Kencana, 5% dipegang oleh PT Nomenik Jaya, 19% dipegang oleh masyarakat, sedangkan 6% merupakan saham Trusuri. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana analisis ekonomi global dan lokal. Setelah meredanya perang dagang antar Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhir tahun 2019, kini dunia kembali dihebohkan dengan adanya wabah COVID-19 yang membuat terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3%, sehingga tidak sedikit negara-negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi yang mengancam terjadinya resesi global. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia turun menjadi minus 1,7% hingga 2,2%. Sementara itu, Dana Moneter Internasional memperkirakan pada tahun 2021 dan tahun 2022, ekonomi Indonesia akan tumbuh berkisar 4-6%. Akan tetapi, PT Itamara Noraya justru meraih keuntungan yang cukup fenomenal, di mana dalam sepanjang tahun 2020, PT Itamara Noraya justru meraih keuntungan 2 kali lipat daripada tahun 2019. Selanjutnya, tinjauan industri dan posisi persaingan. Dalam melakukan tinjauan industri dan bagaimana persaingan PT Itamara Noraya dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya, di sini kami membandingkan bagaimana perkembangan nilai earning per share atau PER dari tahun 2018 sampai 2021 pada kuartal pertama. Earning per share merupakan rasio keuangan jumlah laba bersih dalam setiap lembar saham. Dalam Dictionary of Accounting karya Abdul Tah yang diterbitkan pada tahun 1994, IPS diartikan sebagai pendapatan bersih perusahaan selama setahun dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Earning per share perusahaan sebanding lurus dengan income-nya. Jika perusahaan mampu meraup keuntungan yang berlimpah, maka secara otomatis nilai IPS perusahaan juga akan tinggi. Berikut hasil perbandingan nilai earning per share IRA dengan 9 perusahaan sejenis. Terlihat bahwa nilai IPS IRA selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021 pada kuartal pertama dengan rata-rata 32,75. Nilai ini masih berada jauh di bawah 9 nilai rata-rata perusahaan pesaing lainnya dengan rata-rata 50,58. Namun demikian, tetap performa PT Itamara Noraya dalam hal rasio earning per share bisa dikatakan berhasil dan baik karena selalu mengalami peningkatan. Tidak hanya membandingkan nilai IPS-nya saja, di sini kami juga melihat dan membandingkan perkembangan harga saham IRA dengan perusahaan-perusahaan kompetitor pesaing lainnya. Tabel ini menunjukkan bagaimana perkembangan harga saham IRA dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Rata-rata harga saham IRA per tanggal 13 Juli 2021 dengan rentang waktu 2070 sampai 2210 hari adalah sebesar Rp2.119,80 per lembar saham. Dan itu berada di bawah rata-rata harga saham perusahaan pesaing dengan nilai rata-rata sebesar Rp2.848,57 per lembar saham. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa harga saham IRA murah dan berada di posisi wajar karena tidak terlalu mahal dan juga tidak murah. Berikutnya adalah analisis keuangan. Dalam melakukan analisis keuangan, kami menggunakan metode komparatif atau membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan 2 tahun sebelumnya dengan melihat laporan tahunan pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Dari neraca tersebut, kita dapat melihat bahwa baik aset, ekuitas maupun liabilitas dari IRA selalu meningkat tiap tahunnya. Tahun 2019, nilai liabilitas berada di bawah nilai modal dan aset, dan itu sangat bagus.
Tetapi, tahun 2019, seiring bertambahnya modal dan juga aset, nilai utang dari IRA juga malah meningkat. Hal ini mungkin karena beberapa faktor, seperti adanya produk baru yang diluncurkan IRA sehingga membutuhkan pinjaman yang cukup banyak untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan maupun laba bersih dari IRA selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pendapatan IRA mencapai Rp683,89 juta dan diikuti dengan laba bersih sebesar Rp60,52 juta dengan profit margin pada tahun 2019 sebesar 21,15% dan 21,35% pada tahun 2020. Berikut adalah valuasi saham. Valuasi saham adalah proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai atau tidak dengan nilai intrinsiknya. Metode evaluasi yang kami lakukan adalah dengan melihat perbandingan 5 rasio keuangan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Kelima rasio keuangan tersebut yaitu price to earning ratio adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan harga saham suatu perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dengan rumus, harga saham dibagi laba per saham. Price to book value adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Dengan rumus, harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Yang ketiga adalah return on equity. Adalah rasio profitabilitas sebagai ukuran dari kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut dan berfungsi untuk melihat seberapa besar keuntungan yang dihasilkan sebuah perusahaan dari tiap Rp1 yang diinvestasikan pemegang saham perusahaan tersebut. Dengan rumus, laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang keempat adalah earning per share atau EPS. Adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Dengan rumus, laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Yang kelima adalah debit to equity ratio atau DER. Adalah rasio untuk melihat besarnya utang jika dibandingkan dengan total ekuitas yang perusahaan miliki. Apabila DER besar dari 1, artinya utang perusahaan lebih besar daripada ekuitasnya. Dan apabila DER lebih kecil dari 1, artinya utang perusahaan lebih kecil dari ekuitasnya. Rumus DER yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Berikut hasil perhitungan yang kami lakukan dengan kesimpulan. Yang pertama, rasio PER. Harga saham IRA murah karena berada di bawah rata-rata. Sementara nilai PBF IRA kurang baik karena nilainya berada di atas rata-rata. Sementara ROE-nya sangat baik karena sangat jauh dari nilai rata-rata. Nilai EPS dari IRA kurang baik karena berada di bawah rata-rata. Sementara nilai DER-nya sangat kurang baik karena terlalu tinggi dari nilai rata-rata. Dengan melihat dan mempertimbangkan hasil valuasi dan juga analisis keuangan dari PT Itamara Nuraya, maka keputusan yang dapat kami ambil adalah sebagai berikut. Pertama, bagi investor yang telah membeli, keputusannya adalah menahan saham tersebut untuk sementara waktu karena nilai jual dari saham IRA sangat murah dibandingkan dengan harga rata-rata saham perusahaan pesaing yang lain. Kalau investor menjual, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, bagi investor yang belum membeli, keputusannya adalah tidak membeli saham IRA karena besarnya keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham cuma sebesar 0,59% saja. Ditambah dengan nilai cash flow, arus kasnya berada pada minus 512 dan total utang IRA juga lebih besar ketimbang modalnya. Risiko investasi dan kesimpulan. Risiko berinvestasi di PT Itamara Nuraya cukup besar karena yang pertama, memiliki cash flow negatif karena perusahaan kolaps. Artinya, perusahaan akan selalu menambah utang untuk menambah modalnya. Yang kedua, memiliki nilai debit to equity ratio atau DER yang lebih besar daripada 1, yaitu sebesar 1,77. Ini menandakan bahwa PT Itamara Nuraya merupakan perusahaan yang kurang sehat. Yang ketiga, besarnya keuntungan yang akan dibagikan kepada para investor cukup kecil, yaitu berkisar 0,59%. Sekian hasil riset kami. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa ke Bukit Tinggi. Pilih saham dengan cermat agar Anda tidak rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.